Bersama Biji Channel. Kali ini saya mempunyai permasalahan dengan sepeda motor saya yang kondisi on tapi tidak menyala. Kalau tidak menyala, tentu saja saya start juga tidak bisa, double starter tidak bisa, yang lain-lainnya tentu juga tidak bisa, harus dipancal dulu baru menyala. Padahal saya memakai aki terpasang dengan baik, tidak ada yang putus, berarti memang untuk akinya yang sudah rusak, tidak mau mengisi lagi ya. Nah, ini masih terpasang dengan baik sebenarnya, dan akan saya atasi tanpa mengganti aki tapi bisa menyala. Sudah saya persiapkan sebuah baterai. Ini baterai bekas laptop, ini baterai lithium yang sangat bagus, bisa menggantikan aki yang sudah rusak. Jadi nanti tanpa menggunakan aki, diharapkan motor saya nanti bisa normal, bisa double starter, dan akan saya rangkai dengan cara yang aman ya, jadi tidak berbahaya. Langsung saja kita rangkai. Bagaimana caranya? Oke, inilah baterai yang akan kita rangkai. Ini baterai lithium, ini satunya ini 4700 mAh, dan untuk positif negatifnya yang ada lubangnya ya, di pinggir-pinggir ada lubangnya, ini berarti kutub positif, sementara yang polos ini kutub negatif. Dan kebetulan sudah saya solder ya, jadi nanti tinggal menyambung saja. Untuk satu baterai tegangannya rata-rata 3,7 normalnya, tapi full bisa mencapai 4,2 volt ya. Ini kita cek dulu satu persatu. Tegangannya berapa? Ya, 4 volt, masih 4 volt. Yang lainnya tiga koma 4 volt. Berarti untuk baterainya kurang kalau hanya 2, karena untuk aki motor 12 volt itu sebenarnya tegangannya 13,2 atau paling tidak 13 volt. Jadi untuk baterai, kalau menggunakan baterai lithium ini, itu minimal kita membutuhkan 4 biji ya, 4 biji baterai baru bisa mencapai di atas 13 volt. Oke, sementara juga sudah saya siapkan 4 baterai, tapi kita cek juga dulu untuk tegangannya dan masih bagus atau tidak, karena syaratnya harus masih bagus, harus masih di atas 90%. 3,8. Ya, 3,8 saya kira cukup. Semoga saja nanti bisa kita pergunakan. Sekarang kita rangkai. Untuk merangkainya ini kita rangkai dengan cara kita seri. Jadi yang negatif sama positif kita gabung, kita urutkan ya. Ya, kita urutkan seperti ini. Ya, positif negatif begitu seterusnya, 4 seri. Oke, harus 4 ya, jangan sampai 3. Kalau 3 ini nanti bisa over charger, bisa over tegangannya, bisa pecah, bahkan bisa meledak, terbakar, sangat bahaya. Jadi harus 4 biji seperti ini. Segera saja kita sambung.
Cukup kita sambung menggunakan kabel biasa, cukup kita solderkan ya. Ini menggunakan kabel biasa, kabel serabut yang isinya banyak. Selanjutnya kita sambungkan dengan baterai lainnya, negatif ke positif, tapi kita beri pengamannya selongsong anti panas supaya tidak terjadi konslet, terutama di bagian yang positif. Ya, hanya disolder begini. Kalau diberi selongsong aman, karena yang positif ini melalui bodi ya, yang bodi ini negatif. Ini kalau panas dikhawatirkan bisa konslet, kalau konslet bisa terbakar ya. Tinggal kita lanjutkan untuk penyambungan lainnya sama. Ya, seperti ini penyambungan seri sudah jadi. Ini kita beri kabel yang positif, kabel merah, tapi sebaiknya juga diberi selongsong yang positif terutama. Kabel hitam di baterai negatif. Selanjutnya supaya aman dan baterai awet, ini kita rangkai menggunakan sebuah BMS seperti ini. BMS untuk balan setiap sel baterai 4S ya, 4S karena baterainya 4 di seri 4S. Dan saya menggunakan 40 ampere. 40 ampere itu menuju beban ya, bukan dari baterai. Jadi baterai tidak harus 40 ampere. Ini fungsinya untuk mensensor setiap sel baterai ya. Tiap satu baterai itu disensor dari panasnya, dari pengisiannya. Jadi nanti tidak akan terjadi overcharging ataupun discharging. Jadi tidak akan ada tegangan melebihi atau bahkan kurang. Kalau lebih, untuk BMS ini akan terjadi otomatis mati atau berhenti. Jadi kalau ada permasalahan langsung cut off ya, mati sendiri. Dan sudah ada tanda-tanda, tinggal kita baca dan kita pasangkan kabel seperti ini, positif negatif. Lalu untuk tegangannya baterai ini 0 volt, ini 4,2 volt, ini 8,4 volt, 12,6 dan 16 volt, atau sebaliknya ya. Di balik juga ada tanda yang sama, tinggal mau kita pilih mana yang tempat kita solder yang nyaman. Jadi tiap sel untuk baterai kita beri kabel ya. Langsung saja kita sambung. Ini yang negatif. Pertama kita pasangkan di 0 volt. Ini 0 volt. Sekarang kita urutkan setelah 0 volt, yaitu 4,2 volt ya. Ini baterai pertama, kita beri kabel
diusahakan kabel warna yang berbeda supaya nanti tidak salah dalam menyambung. Sel pertama berarti 4,2 volt ya, kita sambungkan di sini. Untuk selanjutnya baterai yang kedua, sel kedua ini berarti di BMS yang 8 volt, 8,4 volt. Ya, ini 8,4 volt. Ini tiap sel di sensor, misalnya panas lebih dia langsung otomatis mati sendiri, jadi aman. Selanjutnya sel ketiga, baterai 3 berarti 12 volt, BMS berarti yang 12,6 ya, ini 12,6. Jadi misalnya nanti terjadi konslet pun untuk BMS mati, strom berhenti, otomatis cut off. Oke, tinggal baterai terakhir. Ini yang merah positif terakhir berarti di posisi yang 16 volt. Ini 16,8. Kita solderkan. Ini yang terakhir. Ini kalau pakai BMS begini akan awet baterai karena semua terkontrol. Tinggal kabel negatif positif. Ini saya pergunakan yang pakai japit buaya. Yang hitam berarti negatif, yang merah berarti positif. Ini nanti yang menuju ke soket motornya sebagai pengganti akinya. Ya, sudah terpasang semuanya. Seperti ini cara merangkainya. Hanya saja ini kan semrawut, kabelnya panjang, hanya karena tujuannya untuk supaya mudah dibaca saja ya. Tinggal kita posisikan bagaimana enaknya untuk baterainya. Mungkin kita beri box supaya aman nyaman. Kali ini hanya contoh, yang penting mudah dipahami. Ini nanti saya ikat saja. Ya, sederhananya seperti ini. Tinggal kita rapikan, kabelnya kita buat pendek, kita buat nyaman aman ya kalau dipakai permanen. Kalau ini hanya sekedar contoh. Oke, selanjutnya kita coba cek tegangannya. Tegangannya keluar berapa? 15,6 volt ya, 15,6 volt. Dan baterai saya ini memang baterai yang masih bagus ya, walaupun bekas masih
bagus, karena di laptop itu kalau rusak biasanya hanya satu, lainnya masih bagus. Semoga saja masih bisa difungsikan. Oke, kita anggap siap saja, walaupun kurang rapi nggak masalah, fungsi atau tidak langsung saja kita coba gimana hasilnya. Untuk akinya ini tidak kita pergunakan, langsung kita ganti alat kita yang baru. Cara pemasangannya sama seperti aki. Yang positif di positif aki, yang kabel merah, yang ini kabel hitam di negatif. Oke, pemasangannya sama ya, hanya ini masih pakai japit, tapi sebaiknya tidak pakai japit buaya, langsung kita ikat atau bahkan kita solder. Sekarang kita lihat, kita nyalakan untuk motornya. Ya, menyala. Coba kita start, ya langsung menyala. Bisa untuk start tangan. Ternyata mampu. Untuk double starter mampu. Berarti baterai saya masih bagus ya. Kalau sebaiknya pakainya lebih dari 4 ya, ini minimal 4 asalkan masih bagus, masih mampu mengangkat, berarti ampernya masih cukup ya. Ini masih pakai baterai ya, bukan pakai aki tapi pakai baterai tadi. Coba nanti kita matikan dan kita nyalakan lagi, masih mampu atau tidak. Semoga saja mampu ya. Kita matikan, kita nyalakan lagi, masih mampu mengangkat. Kita coba lagi. Kita starter lagi, masih menyala juga. Saya anggap berhasil. Terima kasih atas kunjungannya, semoga bermanfaat. Mohon maaf segala kesalahan dan kekurangannya. Ketemu lagi di tutorial selanjutnya. Dadah.